Jangan bermain-main dengan api, karena api jika sudah menjadi besar, tak akan pilih-pilih dalam membakar apapun. Termasuk Bu Yongsuk yang malah menyimpan api, yakni Hee-kyung, tapi dia sendiri harus menanggung resiko jika api tersebut justru malah akan membakar apapun yang ada di sekelilingnya. Nah, kasus kematian pria yang tercebur dari kapal pesiar akhirnya terbongkar di episode ini. Dan semuanya berhubungan atau didalangi oleh keluarga dari Bu Yongsuk ini. Menarik bukan? Oke, sebelum kita membahas sinopsis episode 10 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Orang misterius yang dikirimkan dalam paket ke rumahnya Gunuk ternyata adalah seorang jurnalis lepas yang sering mengulik kehidupan keluarga dari Bu Yongsuk. Rupanya Hee-kyung disuruh oleh Yongsuk membunuh jurnalis tersebut, tapi Hee-kyung malah diam-diam membiarkannya hidup dengan mengirimkannya kepada Gunuk untuk mencari tahu kebenaran tentang Yongsuk dan kasus kematian di kapal pesiar, yang menurut jurnalis tersebut semua berhubungan dengan Yonte yang dalam gosipnya disamarkan dengan nama kelinci. Nah, lalu almarhum Kodam sendiri ternyata memberikan jurnalis itu sebuah informasi penting dalam file video rekaman CCTV di dermaga untuk menguak kematian misterius di sana. Tapi anehnya dalam video tersebut tidak terdapat apapun dan hanya kapal yang tersandar di pelabuhan. Dan untunglah Gunuk sebagai ahli di bidang tersebut mulai menganalisanya dan menemukan video yang terdistorsi karena hampir terhapus tertimpa rekaman otomatis CCTV. Dalam video distorsi tersebut, mereka menemukan keganjilan karena ternyata yang berada di kapal tersebut lebih dari 5 orang. Harusnya, jika 1 orang meninggal karena tercebur, maka yang keluar dari kapal saat berlabuh ada 4 orang sisanya. Tapi dalam video tersebut malah ada 5 orang, jadi identitas kelebihan 1 orang ini sungguh menjadi tanda tanya. Pak Kim yang melihat ada kejanggalan dari tugas pembunuhan Hee-kyung, menemukan kalau sebelum rumah sang jurnalis diledakkan olehnya, ada kiriman paket besar yang dia duga di dalamnya adalah si jurnalis itu, yang sedang diselamatkan oleh Hee-kyung. Lalu Pak Kim pun menyusuri kemana paket itu pergi, dan ia diperintahkan untuk langsung membunuh si penerima paket tersebut, karena pasti dia adalah mantan tangan kanan Hee-kyung dahulu. Nah, ketika Pak Kim berhasil menemukan Gunuk, ternyata Pak Kim ini adalah petarung yang hebat loh. Ia dapat mengalahkan Gunuk, bahkan hampir membunuhnya, tapi untunglah bibi tetangga sebelah tidak sengaja melihat mereka, hingga Pak Kim mengurungkan niatnya, dan Gunuk berhasil kabur. Nah, sebelum digerebek oleh Pak Kim ini, Gunuk sempat memberitahu Hee-kyung kalau ada 1 orang lagi yang ternyata berada di kapal. Dan untuk lebih jelasnya, Hee-kyung harus bertanya langsung kepada Kyung-hee, karena kasus itu kini diselidiki olehnya. Kyung-hee menyelidiki video yang direkam diam-diam oleh Nona Ha, dan dia yang mendengar Kodam memiliki sebuah rahasia yang hanya Kodamlah yang dapat membukanya, membuat mereka penasaran, rahasia apakah yang dimaksud. Dan setelah menganalisis, mereka mengambil kesimpulan kalau pasti rahasianya yang disimpan hingga dirinya mati ada pada cincin kesayangannya. Nah, di sisi lain, Pak Kim yang tahu pengkhianatan dari Hee-kyung mulai menghukumnya. Hee-kyungnya dibius, dikurung di penjara bawah tanah, dan dijaga oleh kakek tua yang sebelumnya menjadi kaki tangan dari Hee-kyung. Tapi Hee-kyung sadar tak putus asa dengan merencanakan jebakan untuk si kakek. Dia sengaja memanggil kakek itu masuk penjara dengan meminta tolong, hingga si kakek masuk dengan menembakkan obat bius terlebih dahulu kepada Hee-kyung. Tapi sayang, ternyata yang ditembak bius hanyalah bantal dari Hee-kyung saja, sedangkan Hee-kyung yang bersembunyi langsung memukulnya dari belakang hingga tewas. Dan dari penjara itu jugalah akhirnya Hee-kyung tahu jalan keluar dari rumah tersebut lewat saluran air di penjara bawah tanah tersebut. Tim Kyung-hee mulai mencari keberadaan cincin Kodam. Mereka meyakini kalau harta peninggalan Kodam disimpan bersama dengan patung dirinya. Dan benar saja cincin tersebut ada di bawah patung, namun mereka masih sedikit bingung di mana letak rahasia dari cincin tersebut. Lalu lagi-lagi walaupun ceroboh dan agak bodoh, nyatanya Gyeongsu selalu bisa diandalkan. Dia menemukan rahasia dengan membuka bagian dalam cincin batu tersebut yang terdapat micro SD. Dan usai mendapat rahasia itu, Pak Kim yang sebelumnya diarahkan Nonana masuk ke dalam museum Kodam ternyata dipersiapkan untuk dijebak. Ia malah disalahkan atas pencurian dan pengerusakan museum Kodam yang nyatanya dilakukan oleh timnya Kyung-hee. Setelah semua aman, Kyung-hee memeriksa micro SD tersebut yang berisikan rekaman pesta di atas kapal pesiar. Di kapal itu jelas sekali korban yang mati tercebur sedang dirundung. Ia dijebak dengan uang agar terjatuh dari kapal, dan bukannya ia ditolong,
pria itu malah dibiarkan tewas tenggelam oleh yang lainnya. Kyung-hee pun mencari tahu siapa perekam laknat tersebut. Namun dalam rekaman itu, dia sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Tapi untunglah ada sedikit titik terang karena wajahnya sempat terekam dari pantulan kacamata rekannya. Dan dari siluet itu, Kyung-hee menduga sang perekam adalah Hyun-tae, anak kedua dari Bu Young-suk. Di sisi lain, Gun-wook yang sebelumnya melarikan diri dari Pak Kim ternyata kabur dan bersembunyi di kediaman kekasih haramnya. Pria itu pun merawat Gun-wook, tapi ternyata dia yang kini tahu Gun-wook kaki tangan dari sang pembunuh karena telah menyembunyikan kasus pembunuhan, malah melaporkan Gun-wook diam-diam ke polisi. Tapi untunglah Gun-wook lagi-lagi selamat dan menghilang entah kemana. Tim Kyung-hee dan Hee-kyung mengadakan pertemuan di sebuah kereta. Kyung-hee memberikan sebuah file rahasia dalam boneka identitasnya Hee-kyung dan memberitahunya kalau dalam file tersebut ada rahasia mengenai orang yang harusnya dibunuh oleh Hee-kyung. Dan pertemuan mereka pun berakhir, di mana Hee-kyung turun di stasiun, sedangkan tim Kyung-hee dilarang mengikutinya karena diancam anak nonana akan dibom jika berusaha menangkap Hee-kyung. Yang padahal bom itu sendiri hanya ancaman saja dan tidak berbahaya. Kemudian Shin memperlihatkan Bu Young-suk yang memenjarakan anaknya di sebuah kuil. Sedangkan dirinya meminta saran dari biksu kuil tersebut mengenai kehidupannya, termasuk apakah dirinya cocok dengan Hee-kyung ataukah tidak. Tapi biksu itu memberi jawaban pahit karena menurutnya Hee-kyung memiliki unsur api yang sama dengannya. Itu sangat berbahaya karena jika api bertemu dengan api, maka dapat membakar semua di sekelilingnya dengan menghisap habis angin yang ada di sekelilingnya. Yang itu berarti Hee-kyung malah akan membakar apapun, baik itu kawan ataupun lawan. Sekian video kita hari ini. Saat Sung-tae sedang berusaha menyeberangi jembatan, tiba-tiba ada Hee-kyung di hadapannya. Kira-kira apakah ini maksud dari perkataan biksu tadi ya? Mungkinkah Hee-kyung akan membakar atau membunuh orang-orang dari Bu Young-suk? Tapi mengapa targetnya justru adalah Sung-tae ya? Bukankah dalam kematian di kapal pesiar adalah anak kedua Bu Young-suk yakni Hyun-tae? Gimana menurut pendapat kalian? Oke, sebelum video ini jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincapedia.